Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang kami muliakan karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang mulia ini kita berkumpul kembali di majelis kajian yang menjelang buka di masjid yang mulia. Semoga kita semua tentunya mendapatkan keberkahan dalam majelis ini dan juga tentunya keberkahan pada Ramadan sore hari ini. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga kita bersolawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita berdoa tentunya supaya keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau mendapatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang kami muliakan karena Allah, pada sore yang mulia ini tentunya kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan nikmatani makmunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang selalu senantiasa terlupakan di antara kita, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Oleh karenanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman hingga sore hari ini tentunya patut terus disyukuri dengan kita melafazkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tentunya kita berharap selalu Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kemudian Allah cabut kenikmatan dari diri kita. Teman-teman yang kami muliakan, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentunya penguatan-penguatan kita di bulan-bulan Ramadan pada Ramadan kali ini. Rekan-rekan tentunya juga sudah banyak mendapatkan materi-materi kajian, dan materi-materi ini kesemuanya tentunya menguatkan iman kita dan juga menguatkan pula pondasi-pondasi kita dalam menyelesaikan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya sisa-sisa Ramadan ini akan cepat berlalu begitu saja. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit menelisik atau memperhatikan bagaimana Allah memberikan sebuah bagian dari diri kita, sebuah kekuatan yang pada diri kita dapati, yang kita bisa melihat apakah kekuatan itu pada diri kita dalam kondisi yang baik atau yang kurang baik. Apakah itu? Ini adalah bagian dari tubuh kita yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya bagaikan raja. Bagian ini bagian raja dalam tubuh kita. Kenapa demikian? Ada yang tahu apa itu bagian dari tubuh kita yang disebut sebagai raja? Ada yang tahu? Siapa? Apa? Hati. Ya, betul. Hati. Ya, kita akan sedikit membicarakan tentang hati pada diri kita, yang ini akan menjadi sumber dari kekuatan kita untuk kemudian kita bisa menyempurnakan
sisa-sisa Ramadan kita pada Ramadan 1446 Hijriah. Kita ingat bahwa raja ini memiliki kekuatan untuk memimpin seluruh anak buahnya. Raja ini memiliki kekuatan untuk kemudian mengatur seluruh pergerakan-pergerakan pada tubuh kita. Seandainya sang raja ini baik, maka hampir dipastikan seluruh kerajaan dan juga anggota badan kita baik-baik saja. Namun demikian sebaliknya. Seandainya raja ini tidak memiliki kebaikan dan dia memiliki keburukan, maka badan kita ataupun kerajaan itu juga mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu bertingkat-tingkat sampai kemudian sang raja ataupun kerajaan itu bisa musnah. Hati kita kemudian juga bisa rusak dan tubuh kita pun demikian juga bisa rusak dan juga kemudian hancur berkeping-keping. Oleh karena itu kita akan sedikit menelaah ataupun membaca beberapa perkataan para ulama dan juga tentunya pembagian-pembagian hati menurut para ulama. Kenapa hati ini disebutkan ataupun perlu kita ingatkan untuk diri kami pribadi dan juga tentunya untuk rekan-rekan, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwasannya terdapat segumpal daging, yaitu segumpal daging tersebut akan baik seandainya kemudian baik segumpal daging tersebut, maka jasadnya juga ikut baik. Demikian sebaliknya, seandainya hati ini tidak baik, maka seluruh tubuh kita pun akan tidak baik pula. Maka oleh sebab itu kita harus memperhatikan di mana posisi hati kita, posisi segumpal daging tersebut pada diri kita hingga sore hari ini. Para ulama mengatakan membagi beberapa pembagian dalam masalah hati ini dibagi menjadi 3. Ya, perhatikan 3 bagian ini, semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik pada sore hari ini dan juga menuju kebaikan pada 3 pilihan ini. Yang pertama tentunya para ulama membagi dari bagian yang pertama disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Bagaimana kemudian kita bisa memperhatikan ciri-ciri hati yang sehat, nanti kita akan sedikit jabarkan sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, para ulama juga membagi hati menjadi yang kedua, yaitu qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Dan hati yang mati juga memiliki karakter-karakter yang perlu kita jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan pembagian hati yang ketiga adalah qalbun sakim, hati yang dalam kondisi yang sakim atau sakit. Nah, oleh karenanya 3 pembagian ini akan menjadi sedikit bahan kita untuk menuju maghrib pada sore hari ini. Semoga ketiga hati ini kita memiliki hal yang terbaik atau memilih posisi yang terbaik. Kita akan menelaah satu persatu. Kita akan memperhatikan bagaimana para ulama dengan cermatnya membagi pilihan ataupun tingkatan hati ini menjadi 3 hal. Kenapa? Karena hal ini sangatlah penting untuk kemudian kita bisa memposisikan. Yang pertama tadi kami sebutkan yaitu qalbun salim, hati yang sehat. Kita akan memperhatikan bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Allah sebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi. Rekan-rekan sekalian, bahwasanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr ini, Allah katakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya,
maka masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah ke dalam surgaku. Dari ayat inilah kemudian pilihan hati yang sehat inilah menjadi pilihan tentunya yang terbaik pada diri kita. Kenapa disebut dengan hati yang sehat? Karena dengan hati yang sehat kita akan merasakan manisnya iman. Samaratul iman. Jadi iman ini memiliki rasanya macam-macam. Kalau kita bisa menggunakan lidah kita mengenal rasa-rasa dengan makanan yang ada, maka hati juga demikian, rekan-rekan sekalian, bahwa hati ini memiliki cara untuk menikmati indahnya iman. Seandainya kita mudah merasakan manisnya iman dengan majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis zikir, dan juga sekian banyak kegiatan-kegiatan amalan-amalan ibadah di sekitar kita, maka dipastikan posisi hati kita adalah hati yang aman dengan kondisi hati yang sehat. Tapi kalau kita merasa bahwa ternyata manisnya iman ini tidak mudah kita dapatkan, ketika kita dalam majelis ilmu merasa gundah hati kita, dalam kemudian menjalankan Ramadan masih gelisah, dalam sholat masih kemudian kita berpikir bercabang kemana-mana, ini menandakan hati kita terus perlu kita up to date, perlu kita upgrade, perlu kita bersihkan dengan tentunya amalan-amalan yang begitu banyak di tengah-tengah kita. Di dalam posisi hati yang sehat inilah menjadi pilihan kita semua untuk kita berdoa kepada Allah, untuk kemudian juga kita mohon kepada Allah supaya tentunya hati ini pada posisi diri kita hingga tentunya nanti Allah menjemput kita. Namun demikian kita perlu mewaspadai bahwa ternyata para ulama tidak hanya memilih dengan hati yang sehat. Ternyata tadi kami sebutkan ada dua pilihan yang lain, yaitu pilihan hati yang kemudian disebut oleh para ulama yaitu hati yang mati. Ini yang kedua. Para ulama memperhatikan membagi hati yang kedua menjadi hati yang mati supaya kita mewaspadainya. Kenapa demikian, rekan-rekan yang kami muliakan? Karena ini tentunya posisi hati yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Ketika orang sudah mati, maka terputuslah amalan-amalan kehidupan. Sehingga kita ingat beberapa hadis yang ma'ruf yang kita kenal, apabila kemudian sang mayit ini telah dijemput ruhnya oleh malaikat maut, maka akan kemudian mengiringi jasad sang mayit itu tiga hal, yaitu yang pertama keluarganya, kemudian juga hartanya, yang ketiga adalah amalannya. Yang kedua kembali kepada keluarga sang mayit atau kembali pulang, yaitu keluarganya dan juga hartanya. Dan yang tertinggal dari tiga yang mengiringi mayit itu yaitu amalan ibadahnya. Sehingga amalan ibadah inilah yang menjadi kekuatan kita semua nantinya ketika malaikat maut menjemput kita. Kapan itu? Ada yang bisa menjawab? Kapan saja. Kita tidak ada jaminan bahwa Allah menjamin umur kita sampai malam nanti, bahkan sampai maghrib nanti. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh sebab itu, ketika mayit ini berada di liang lahat dan kemudian ditugaskanlah dua malaikat yang menanyai jasad-jasad mayit ini, kemudianlah sang amalan-amalan ataupun amalan ibadah inilah yang nanti akan membela kita, yang bahkan menemani kita sehingga kita nanti terkaget-kaget, siapakah Anda? Siapakah kamu? Wajahmu tampan, wajahmu indah, wajahmu cantik dan harumnya semerbak dan indah sekali dipandang. Itulah amalan-amalan kita nanti yang sungguh nanti kita berharap kepada Allah, amalan puasa kita, hafalan kita, tilawah kita menemani kita semua di ruang yang begitu sangat kecil,
namun akan menjadi sangat luas sekali ketika mata memandang bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang telah bisa melewati pertanyaan-pertanyaan dua malaikat yang dahsyat. Namun demikian sebaliknya, seandainya kita gagal menjawab dan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam, maka dipastikan bahwa liang lahat itu akan semakin kecil, semakin menghimpit, dan akan kemudian azab dan juga cobaan begitu dahsyat hingga nantinya sangkakala ditiup oleh Allah atas kemudian perintah Allah oleh malaikat sangkakala. Oleh karenanya perhatikan, seandainya jasad ini mati, maka pun terputus amalan kita. Kita mau menangis-nangis kepada Allah, mau memohon untuk dihidupkan barangkali 1 menit, 1 detik, tidak akan mungkin karena sudah terputus, sudah menjadi mayit, sudah menjadi mati, roh sudah dicabut yang ada di dalam diri kita dan sudah menjadi alam yang lain, yaitu alam roh. Dan saat ini kita menjalani kehidupan kita adalah alam dunia. Roh masuk ke dalam jasad kita yang bergerak. Nanti kemudian setelah ini roh yang diangkat oleh Allah, jasad yang kemudian mati, tidak ada fungsinya. Tidak ada yang kemudian jasad ini akan abadi, kecuali jasad para anbiya. Oleh karenanya, ketika alam ruh itu bergerak, maka sudahlah terputus kehidupan antara jasad dan juga ruh itu, dan kehidupan dunia kemudian dilewati, dan akhirnya menjalanilah kehidupan alam barzah. Demikian dengan hati, para akhwat sekalian yang kami muliakan karena Allah. Demikian juga hati. Seandainya hati ini pada posisi yang mati, nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik, ketika hati ini menjadi mayit, demikian pula sama posisinya ketika ruh ataupun ketika jasad kita menjadi mayit. Dia akan sulit meskipun masih dalam kehidupan dunia, meskipun masih di alam dunia ini, tapi kalau posisinya hatinya mati, akan sulit sekali untuk menuju terangnya, benderangnya iman ini. Cahaya iman, cahaya amalan ibadah, cahaya-cahaya kemudian kenikmatan-kenikmatan kemudian kita beribadah sangat-sangat jauh. Maka hati yang mati ini kita memohon kepada Allah untuk dijauh sejauh-jauhnya, dan hati yang mati ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita semua. Namun kita harus berdoa kepada Allah, berusaha sekuat-kuatnya untuk melewati fase atau menjauhi hati yang mati ini. Kemudian yang terakhir, para ulama kemudian juga membagi yang ketiga, yaitu qalbun salim, yaitu hati yang qalbun sakim, hati yang sakit. Kemudian posisi hati yang sakit ini lebih aman ataupun lebih tengah-tengah daripada qalbun mayit, daripada hati yang mati. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki hati yang sakit ini, dia bisa disembuhkan. Seperti halnya kita memiliki sakit di dalam tubuh kita. Kita kadang-kala mungkin pusing melihat teman kita, bukan ya? Pusing karena fisik kita lemah, atau batuk karena badan kita mengalami kelemahan juga. Maka kesakitan ini ataupun penyakit-penyakit ini bisa sembuh atas izin Allah. Dengan tentunya kalau orang yang sakit dengan obat-obatan, dengan ikhtiar, dengan kemudian tibun nabawi, dengan kemudian bekamnya, bahkan dengan ruqyah ayat-ayat Al-Quran, maka kesakitan pun bisa sembuh atas izin Allah. Demikian juga pada posisi hati yang sakit. Maka oleh sebab itu, hati yang sakit pun juga bisa sembuh dengan apa? Dengan tentunya obat-obat hati. Tentunya dengan ibadah-ibadah hati, tentunya dengan kita zikir-zikir kepada Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran pula. Hati yang sakit ini pelan-pelan akan menjadi hati yang sehat, hati yang salim, dan kemudian menjadi hati yang kuat untuk menjalankan ibadah. Namun demikian, seandainya hati yang sakit ini tidak teman-teman obati, kita masih punya penyakit hati, masih merasa iri dengan teman kita, yang satu sudah setoran juz 28, kita masih juz 29, yang satu sudah juz 26, kita masih juz 27 atau masih juz 28.
kita merasa iri yang menyebabkan hati kita menjadi rusak, maka ini penyakit hati yang harus kita obati. Tapi kalau iri karena iri amalan, karena kita merasa teman kita iri dan kita membangkitkan semangat kita untuk mengejar amalan teman-teman kita, maka iri masalah amalan ini menjadi iri yang dibolehkan dan kita bisa kemudian membangkitkan semangat kita dalam menjalankan mengejar ketinggalan kita. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang kami muliakan, ketika hati kita merasa sakit, kita memiliki perasaan yang tidak baik, maka segera mendekat kemana saja, bahkan ke teman kita yang baik. Kita curhat ke teman kita ngobrol ke teman kita, ngobrol ke asatidzah kita, ke ustazat, menanyakan kenapa hati saya kok merasa tidak tenang, apakah kemudian ada penyakit hati atau bahkan ada godaan yang disebut godaan di luar tubuh kita. Siapa itu? Yaitu musuh-musuh Allah, yaitu para syaitan, jin-jin yang kurang baik, yang dia akan menggoda hati kita dengan mudah. Para musuh-musuh Allah, yaitu para setan yang terkutuk ini, selalu menggoda kita. Dimanapun saja berada kita akan digoda oleh godaan yang sangat dahsyat. Sampai nanti kemudian maut menjemput kita, maka sang setan itu pun, para musuh-musuh Allah, baru berhenti. Bahkan ketika malaikat malaikat maut mencabut ruh kita, setan pun masih akan menggoda kita. Menggoda supaya tidak mengelafazkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat la ilaha illallah, supaya tidak mengingat Allah, supaya melupakan siapa sang pencipta. Oleh sebab itu, kita harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, supaya godaan setan ini mudah kita hindari. Dan seandainya kita merasa di hati kita dimasuki oleh godaan tersebut, dan kita mengalami mimpi-mimpi yang buruk, kita terjaga dalam tidur kita, atau kita mimpi ular di dalam mimpi kita, atau kita tidak bisa terbangun, itu kemungkinan jin-jin yang buruk atau setan-setan menggoda dari bentuk-bentuk yang lain untuk kemudian mengganggu diri kita. Maka ayat-ayat ruqyah adalah obatnya, dan kita juga bisa meminta bantuan teman kita untuk membacakan ayat-ayat ruqyah. Seandainya kita tidak mampu, tidak kuat membacakan ayat-ayat ruqyah, maka teman kita lah kita ajak untuk kemudian bisa membaca Al-Quran, dan kemudian godaan-godaan setan itulah kemudian sedikit demi sedikit bisa kita lawan dan juga bisa kita lumpuhkan. Seandainya kita tidak bisa melumpuhkan itu, kita akan mudah hati kita tergoda, dan hati kita akan menjadi hati yang sakit, dan sampai nauzubillah turun derajatnya sampai hati yang mati atau kolbun mayit di dalamnya. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan hati yang sehat, kolbun salim, dan kita dijauhi hati yang buruk, hati yang sakit maupun hati yang mati. Baik teman-teman yang kami muliakan, yang terakhir sebelum kemudian nanti kalau ada yang ingin mendiskusikan, hal-hal yang kemudian yang perlu kita hindari supaya kita tidak memiliki hati yang buruk. Yang pertama, masalah marah dan syahwat. Masalah marah dan syahwat ini menjadi sumber hati kita menjadi hati yang sakit. Awalnya sehat, namun bisa sakit karena kita suka marah. Dikit-dikit marah, digoda temannya saja marah, diminta senyum saja malah marah. Kemudian juga syahwat kita. Alhamdulillah di Ramadan ini kita terjaga syahwat kita dengan Allah menjaga dengan puasa kita. Maka yang pertama ini harus kita jaga baik-baik. Kita harus mengatur diri kita. Seandainya marah di luar Ramadan, bahkan mungkin setelah kita nanti berbuka puasa, maka gunakan teknik yang Rasulullah sebutkan. Kita kemudian ketika marah berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Seandainya kemudian duduk masih marah-marah, masih ngomel-ngomel begitu, kita dianjurkan untuk apa? Berbaring. Sampai masih marah-marah lagi, maka kita dianjurkan untuk ambil air wudhu. Kita berwudhu atas izin Allah, kita basahi muka kita, basahi tangan kita, basahi kaki kita. Kita berharap marah itu lari dari tubuh kita, supaya apa? Ngomel-ngomel kita itu tidak lama-lama.
sebentar saja, kemudian kita lupa ingat Allah dan kita terjaga dari godaan yang pertama, yaitu marah dan syahwat. Yang kedua yang perlu juga kita hindari yang tadi kami sebutkan adalah iri dan tamak. Iri adalah hal yang tadi kami sebutkan, kita merasa tidak mampu dan hati kita merasa dongkol, merasa jengkel, dan kita kemudian terus menggali ataupun terus merasa bahwa diri kita kurang dan akhirnya kemudian mencari keburukan-keburukan dari teman kita. Kemudian juga tamak, kita tidak boleh tamak, tidak boleh kita kemudian merasa berlebihan pula dalam masalah semua hal, bahkan masalah makan. Nanti kalau mendapatkan jatah makan 1 apa 2 biasanya, atau boleh tambah, boleh ya, boleh minta temennya, ya itu secukupnya saja. Kalau mungkin diizinkan maka dipersilahkan. Jadi yang nomor 2, iri dan tamak harus kita hindari, karena 2 penyakit ini mudah menjadikan hati kita menjadi sakit dan sampai ke mati. Kemudian yang ketiga adalah hindari perut kita terlalu kenyang, meskipun itu makanannya halal dan bersih. Cukup, merasa cukup perut kita, jangan kemudian terlalu berlebihan sampai kemudian terlalu kenyang dan akhirnya kita merasa ngantuk, kemudian badan kita lemas, kita tidak bisa beribadah sebaik mungkin, dan akhirnya kita merasa malas-malasan. Dan inilah setan akan masuk dari pintu-pintu kekenyangan kita. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dalam mengelola perut kita. Yang keempat yang perlu juga kita hindari adalah kita tergesa-gesa dalam segala urusan. Dalam urusan-urusan dunia maupun juga urusan akhirat. Dalam masalah kita tergesa-gesa mengerjakan pekerjaan di sakan atau pekerjaan di pondok, bahkan juga masalah ibadah, baca Al-Quran kita, tilawah kita, maka sholat kita, maka jangan tergesa-gesa. Tenang, kita khusyuk, maninah, kemudian kita nikmati ibadah-ibadah kita. Karena tergesa-gesa adalah pintunya setan. Kemudian yang kelima, bakhil atau pelit dan juga takut miskin. Kepelitan kita, kebakhilan kita menyebabkan harta yang kita miliki ataupun sembarang yang kita miliki, apakah makanan, benda, ini akan menjadi nilainya di mata Allah sangat kecil. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita berbagi. Kalau kita mendapatkan rezeki, kita bersedekah, kita berinfak secukupnya, semampu kita. Di masjid kita ini, di pondok kita ini, atau mungkin rekan-rekan nanti ketika pulang kampung di rumah, maka silahkan gunakanlah kesempatan untuk bersedekah di dalamnya. Karena ketika kita menjadi orang yang pelit, yang bakhil, maka inilah pintu setan yang kelima yang akan mudah masuk kepada diri kita. Yang keenam, fanatik terhadap sesuatu, fanatik terhadap masalah golongan, fanatik terhadap masalah pilihan-pilihan kita dalam ibadah. Fanatik-fanatik inilah yang menyebabkan pula setan mudah masuk ke dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga akhirnya fanatik itu menjadikan diri kita buta atau fanatik buta, sehingga kita tidak mau mendengar masukan teman-teman kita. Kita enggan mendengar masukan asatidzah kita. Yang penting ini, harus ini, padahal di sana, di luar sana banyak pilihan-pilihan yang dibolehkan oleh din ini. Yang terakhir, berprasangka buruk terhadap sama muslim, sama muslimah. Prasangka buruk inilah yang kadang muncul tidak disengaja oleh diri kita. Kadang kita baik, posisinya baik, menjelang berbuka ini baik, tapi setelah nanti kita berbuka, setelah kita nanti menjalankan sholat malam, menjalankan ibadah sholat taraweh, bahkan mungkin barangkali di kamar atau sedang kita di kelas, kadang prasangka-prasangka itu muncul. Kenapa muncul? Karena setan menggoda diri kita. Meskipun para setan musuh Allah saat ini dibelenggu oleh Allah, dibelenggu oleh kenikmatan di bulan Ramadan ini supaya tidak kemudian berkeliaran, namun para setan itu sudah menanam pada diri kita, pada hati kita keburukan-keburukan. Sehingga meskipun dibelenggu, kadang kita masih muncul keburukan, masih muncul ketidakbaikan pada diri kita. Karena memang
diri kita lah yang menguasai hati kita lah yang menguasai diri kita, dan kita mudah. Kalau kita sudah baik, maka godaan setan yang 11 bulan ini tidak akan mudah terjadi di bulan Ramadan. Namun kalau kita masih punya prasangka buruk, hati kita juga buruk, maka setan pula akan buruk dalam tubuh kita. Ya, demikian 7 hal yang perlu rekan-rekan hindari untuk menjadikan hati kita pada posisi yang buruk. Ketujuh hal tersebut menjadikan hati kita tidak baik. Oleh sebab itu, ketujuh hal tersebut harus kita hindari, dan tentunya dengan kita menghindari 7 hal ini, kita berharap kepada Allah supaya hati kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang indah, hati yang kemudian hati yang baik dan selalu tenang di dalam ibadah kita. Rekan-rekan kira-kira memilih hati yang mana? Tentunya yang 1, 2, atau 3? 1 itu apa? Yang kedua tadi kolbun apa? Kolbun maid. Yang ketiga kolbun sakim, atau hati yang sakit. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fik untuk materi tentang hati ini. Semoga dengan kita memperbanyak majelis-majelis ilmu di dalamnya, kita mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah, dan juga kita mendapatkan kemudahan dalam menjalankan sisa di bulan Ramadan pada bulan ini. Ini sampai jam berapa? Sudah ngantuk? Ngantuk ya? Saya juga ngantuk. Baik, ini biasanya mejanya disingkirkan ya? Habis ini. Baik. Baik, rekan-rekan yang kami muliakan, karena masih ada waktu, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tambah sedikit vitamin? Boleh, silakan. 1, ada yang lain? Dari depan 1, dari belakang? Baik, dari depan dulu, silakan. Maaf, diulangi. Tetap sehat. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fik. Pertanyaannya ini menjadi pertanyaan penguat ya. Bagaimana kemudian hati kita pengen sehat terus? Kita terus sehat. Kalau sakit itu sebentar aja, jangan lama-lama. Kemudian segera berobat, segera kemudian kita menuju level hati yang baik, hati yang sehat. Bagaimana cara kita istiqomah di dalam hati yang sehat ini? Yang pertama, ini mirip-mirip dengan kita memiliki kadar keimanan kita. Dan ibarat iman itu ibarat apa? Seperti baterai apa? Baterai HP ya, baterai cas kita. Iman pun juga di charge. Iman itu yazid wa yankus, dia apa? Naik dan turun. Yazid kemudian dengan ketaatan, yankus dengan maksiat. Setiap ketaatan kita menjadikan iman itu naik dan naik terus sampai derajat keimanan yang paling tinggi. Sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka maksiat itu akan menjadikan hati kita apa? Menjauh dan terus menjauh dari keimanan. Oleh sebab itu sama dengan hati kita juga. Seandainya hati ini kita sehat, maka iman kita pun sehat di dalamnya. Bagaimana cara menjaga iman kita yang sehat? Maka oleh sebab itu, yang pertama tentunya kita menjaga amalan-amalan ibadah kita. Amalan wajib dan sunnah itu dijaga dengan baik. Tidak perlu kemudian banyak-banyak baca Al-Quran langsung 1 hari khatam. Tapi nikmati. Kemudian kita pelajari. Ambil target-target tadarusnya tetap. Yang target 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 5 juz, bahkan mungkin 1 hari 10 juz. Ada 1 hari 10 juz itu. Ada yang mentargetkan 1 hari 10 juz dalam Ramadan kali ini? 1 hari turun ya, 5 juz. Tadarus ya, bukan hafalan murojaahnya. 1 hari 4 juz. 1 hari 3 juz. Tunjuk tangan ya, biar kelihatan. Biar 1 hari 2 juz. Baik, alhamdulillah. 1 hari 1 juz. 1 hari tanpa target. Banyak ya. Wah, begitu. Jadi baik. Jadi menyambung pertanyaan tadi, ketika kita bisa menjaga iman kita dengan kita melakukan amalan-amalan yaumiyah yang baik, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bisakah kita menjaga hati kita?
Harusnya bisa. Yang pertama, teman-teman ketika nanti tidur, amalan-amalan sudah disediakan, sunnah-sunnah sebelum tidur. Kita bisa kemudian berdoa, kemudian kita juga berwudu, kemudian kita menjalankan sunnah-sunnah tidur sampai nanti kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jaga terus amalan-amalan itu, jaga terus sunnah-sunnah itu. Kemudian juga setiap hari kita minta dan kita melakukan amalan rutin, yaitu zikir pagi dan zikir petang. Dua amalan inilah satu amalan zikir inilah yang menjadi perisai kita setiap hari. Zikir pagi kita dengan mau zikir yang panjang, asbahna wa asbahal mulku dan seterusnya, kemudian memilih Allahumma antas salam, memilih dari pilihan itu. Seandainya sempurna, alhamdulillah. Seandainya terambil hafalan zikir paginya cuma sampai kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak masalah, tapi rutinkan. Setelah sholat subuh boleh, setelah waktu duha boleh, yang penting tidak sampai selepas zuhur. Karena nanti ketika kita asar, kita diminta untuk zikir sore. Dan istighfarnya jangan lupa 100 kali. Kalau belum 100 kali, ya was-was hati kita. Tidak bisa ada yang menjamin. Tapi kalau kita bisa menjaga itu, zikir pagi kita rutinkan, zikir sore kita rutinkan, maka malaikat-malaikat itu pun menjaga diri kita atas izin Allah. Seandainya kita mau berbuat sesuatu, Allah akan jaga. Tapi kalau kita lupa, dan bahkan kalau bukan cuma lupa, kalau kita tidak biasa, ya maka akan mudah. Benteng-benteng itu, karena apa? Hati itu ibarat benteng. Ada rajanya, ada kerajaannya, ada benteng-bentengnya. Benteng-benteng itu adalah amalan-amalan kita. Seandainya satu benteng ini lepas, satu benteng ini kemudian tertabrak ataupun hancur, maka kita perlu benteng-benteng yang lain. Benteng yang utama tadi, zikir pagi dan petang, kita rutinkan, kita hafalkan. Kalau belum hafal, dihafalkan. Dengan cara menghafalnya seperti teman-teman baca Al-Quran. Baca rutin, sampai nanti lisan kita menghafal dan kita merutinkan. Kalau itu sudah, itu strategi teraman yang pertama. Setelah kemudian kita menjalankan ibadah-ibadah yang rutin, ibadah-ibadah sholat kita, ibadah-ibadah kemudian bacaan Al-Quran kita, maka tambahan zikir pagi dan petang ini menjadi kekuatan kita, karena menjadi perisai dalam tubuh kita. Yang lain-lain maka amalan-amalan yang mudah yang kita kerjakan, mudah, ringan, tapi rutin. Baca Al-Quran rutin, hafalannya rutin, makan juga rutin, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Nah, demikian mungkin ya jawaban singkatnya. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan banyak amalan, dan kita rutinkan zikir pagi dan petang kita. Kemudian selanjutnya mungkin yang terakhir ya, masalah tadarus tadi, ketika tidak ada target baca Al-Qur'annya, yang tadi mungkin baca Al-Qur'annya 1 juz juga tidak ada targetnya dalam 1 hari, ini ditingkatkan. Mulai hari ini, mulai sore ini, setelah kita tutup ini, silakan pilih buat target-target tadarusnya di luar target hafalannya, sampai nanti teman-teman selesai atau mau pulang di rumah. Nanti mudiknya tanggal berapa? Hamin berapa? Kalau bilang mudik udah semangat ya, mau pulang ya. Tanggal berapa? 21 Ramadan. Ya baik. Jadi ketika nanti 21 Ramadan teman-teman pulang, masih ada kurang lebih 10, karena kemungkinan besar kita akan sama di Ramadan, di akhir Ramadan tanggal 30 disempurnakan menjadi 30, sehingga ada kesamaan. Oleh sebab itu, ketika teman-teman pulang, maka jaga amalan-amalan yang di pondok ini, dan teman-teman punya targetnya harus tertulis ya, jangan cuma awang-awang. Kalau tadi belum ada target tadarusnya 1 juz, ini ditulis paling nggak minimal dalam 1 hari 1 juz. Kalau yang sudah tadi 3 juz, pertahankan. Yang alhamdulillah yang sudah 5 juz, karena kalau sudah 5 juz ataupun sudah 3 juz, ataupun kalau 1 juz, oleh sebab itu sangat mudah, kita akan khatam cuman 1 kali dalam Ramadan. Tapi kalau 2 juz, kalau mungkin juga 3 juz, sudah berubah dalam 1 hari targetnya. Apalagi 5 juz, tinggal dihitung berapa kali kita bisa khatam dalam Ramadan kali ini. Karena amalan yang ringan dan kita bisa panen pahalanya adalah baca Al-Quran. Mudah sekali, dan menjaga iman kita, sudah menjadi obat kita. Hati kita akan sehat, akan bugar selalu. Namun demikian, baca Al-Quran tidak mudah. Rasa ngantuk kita, rasa jenuh kita, maka kejenuhan dan juga kebosanan itu terus kita hindari. Kita bisa baca Al-Quran di sakan, bisa mungkin di masjid, bisa di rumahnya ustadz,
ya ustazah, atau mungkin sambil main sambil ngomong siapa Hamzah begitu ya. Hamzah ya namanya. Hamka, betul, mohon maaf, Hamka, sambil ngomong sambil baca Al-Qur'an. Terus karena apa? Karena memang kebosanan itu akan mudah terjadi di diri kita. Oleh sebab itu teman-teman yang kami muliakan karena Allah, di penghujung ini mari kita perhatikan target-target kita di Ramadan kali ini. Mumpung masih awal Ramadan dan kita terbiasa biasanya ini akan bergulir seperti apa? Seperti bola salju, bergerak terus. Kita lupa target. Kita nggak punya target, Ustadz. Ya udah, kalau kita nggak punya target hafalan, nggak punya target infak, sedekah, nggak punya target kemudian murojaah hafalannya, hafalan baru, hafalan lama, sudah kita cuma berjalan saja mengikuti kurikulum di pondok dan tidak punya ada tambahan-tambahan yang lain. Oleh sebab itu, baik itu tilawahnya, kemudian amalan yang lainnya, zikir pagi dan petang tadi, kemudian yang lainnya yang kira-kira teman-teman mudah lakukan, maka kerjakan. Dan jangan lupa rasa syukur yang perlu kita tanamkan. Umum teman-teman ada di pondok adalah kita bersyukur, berterima kasih kepada teman kita. Dalam satu kamar berapa orang? 7 orang. Berapa? 9 orang, yaitulah teman-teman yang ada di dalam kamar itu. Nanti teman-teman ucapkan semua, peluklah semua mereka, ucapkan jazakillahu khairan, terima kasih sudah menemani dalam kamarnya sampai kita berdoa mohon. Dan ingat, kita berdoa kepada Allah di Ramadan ini akan dikabulkan. Maka angkatlah tangan-tangan teman-teman, doakanlah teman-teman di dalam kamar, dalam satu kamar ataupun di dalam pondok ini, atau asal tidak ustadzat kita, angkat, jangan malu-malu sebut namanya. Sebut nama fulana, sebut nama fulan, nggak usah disebut yang fulan, biar yang itu nggak usah, itu abaikan saja. Sebut teman-teman kita, dan jangan kemudian menyerah mata kita untuk kemudian bercucur air mata kita. Silahkan berdoa nanti di sepertiga malam ataupun di doa-doa mustajab kita antara azan iqamah ataupun 24 jam di Ramadan ini. Doanya bosan Ustadz, itu aja, download ataupun cari di perpustakaan di sini. Cari doa sedikit dan doa yang di dalam Al-Quran, baca terus, hafalkan, menjadi target pula. Mungkin setiap hari hafal satu doa tambahan, sehingga kita memiliki hasanah banyak doa di dalam doa sehari-hari kita. Demikian, mungkin ada yang mau menanyakan terakhir? Cukup ya? Cukup. Baik, karena sudah kita menjelang berbuka ini, mungkin dari materi yang bisa kami sampaikan cukup itu saja, tidak banyak. Semoga bisa membawa keberkahan. Jangan lupa materi-materi yang asatidzah di sini sampaikan, catat baik-baik. Kemudian juga silakan dimurojaah dan diamalkan. Kesempatan teman-teman masih belajar di sini, masih ada kesempatan mencari ilmu di majelis ilmu yang kemudian para malaikat meridhoi majelis-majelis seperti ini. Dan kita berdoa semoga Allah mudahkan sisa Ramadan kita. Allah juga mudahkan kita menyempurnakan belajar di dalam pesantren ini. Dan nanti teman-teman pulang ke rumah di tanggal 21 membawa kebahagiaan, ya. Kalau kesahnya ditunda dulu, sampaikan kebahagiaan ke orang tua kita, ke keluarga kita. Sampaikan hal-hal yang baik ke kedua orang tua kita, ke keluarga besar kita. Dan juga kemudian nanti waktu yang cepat itu ketika kembali ke pondok yang kita cintai ini, maka kembali dengan semangat yang baru, jiwa yang baru, cas yang baru pula, hati-hati yang segar pula, sampai nanti kembali ke sini menyelesaikan target-target hafalannya, target belajarnya, kembali dalam kondisi yang semangat dan terus semangat. Demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.